Lebah telah berpindah dari Amerika Selatan ke Amerika Utara. Lebah pembunuh juga dianggap sangat agresif di alam. Meskipun para ahli mengatakan bahwa agresi gitu ya, bahwa aggression. Oh ya, agresifnya keagresifannya itu. Meskipun para ahli mengatakan bahwa keagresifannya mereka mungkin agak meningkat. Inflated itu apa? Meningkat gitu ya, inflated. Okay, the story of killer bees in the news is. Oke, jadi ini udah mulai menarik perhatian karena lebah itu made their way, berarti dia mungkin misalnya bahasa sederhananya bermigrasi ya dari Amerika Selatan ke Amerika Utara. Nah, killer bees ini are reputed itu bisa ya kalau di bahasa Indonesia kan sederhananya dikenal atau dianggap sangat agresif di alam. Walaupun all some experts say that their aggression may have been somewhat inflated. Ini ada nah ini ya, excessively or unreasonably high. Jadi keagresifan dia yang tinggi itu unreasonably, jadi nggak tahu, emang nggak jelas aja tiba-tiba kok atau agresif gitu. Excessively sangat tinggi berarti ya. Unreasonably. Oke. Kemudian paragraf kedua nih siapa nih? Siapa paragraf kedua? Rehan mau Rehan? Udah selesai belum makan risolnya? Jangan sambil ngunyah, soalnya kalau sambil ngunyah kan susah ngomongnya. Atau Dava nih nggak ada suaranya nih. Ya udah Pia deh boleh. Lebah pembunuh adalah hasil hibrid atau kombinasi dari lebah yang paling liar dari Eropa dan dipertimbangkan lebih agresif dari lebah Afrika yang dibuat ketika gen lebah dari Afrika tersebut diimpor dari Brazil pada tahun 1955. Lebah Afrika dibawa ke Brazil karena keagresifan mereka yang dapat memberikan keuntungan. Mereka jauh lebih produktif daripada lebah Eropa dan dapat meningkatkan persentase yang lebih tinggi dari jam kerja dan melanjutkan pekerjaannya lebih lama di cuaca yang buruk daripada lebah Eropa. Oke. Jadi ini hybrid itu kalau bahasa Indonesianya kayak hibrida gitu ya, kombinasi. Ada istilah hibrida. Kayak persilangan. Gabungan. Ya. Of a very, jadi dari a very mild European strain of honeybee and considerably more. Jadi dari lebah madu dari Eropa ya, bahkan yang Eropa dengan yang dari Afrika itu katanya more agresif. Jadi mungkin kayaknya agresivitasnya lebih dari Afrika ini, lebah Afrika, which was created when African strain was imported into Brazil.
diimpor ke Brazil ya, bukan dari Brazil tapi ke Brazil pada tahun 1955. The African bees were brought into Brazil because their aggression was considered an advantage. Berarti keagresifannya itu dinilai sebuah keuntungan. Katanya they were far more productive. Mereka lebih produktif daripada yang Eropa tadi. In that they spend a higher percentage of their time working and continued working longer in inclement weather than did. Jadi dari jam kerjanya mungkin lebih tinggi ya, persentase jam dia mungkin kerjanya lebih tinggi, terus walaupun di cuaca yang kurang mendukung juga sih, kurang bagus. Oke. Kalau paragraf ketiga siapa nih? Siapa yang mau nih? Aku. Boleh. Lebah pembunuh ini diketahui bisa menyerang manusia dan binatang, dan beberapa kematian telah terjadi. Seorang expert memberitahu bagaimanapun campuran mixed breed ras campuran yang diketahui sebagai lebah pembunuh ini sebenarnya tidak semuanya seagresif lebah Afrika asli, lebah Afrika murni. Mereka juga memberitahu ya, bahwa serangannya itu dikarenakan oleh penyebab kimiawi. Lebah pembunuh hanya menyengat ketika mereka merasa diganggu. Tidak agresif secara natural gitu. Bagaimanapun setelah diganggu, lebahnya itu menyengat tapi langsung terbang gitu. Embedded apaan, Kak? Embedded jadi menempel. Dia menancapkan sengatannya ke musuh gitu. Terus viscera apa, Kak? Viscera. Oh ya, viscera, ada the viscera, berarti ini sebuah istilah sih. Oh, nama bagian dari kayaknya
Apa ya bahasa Indonesianya? Eh, organ and cavities of the vessel. Atau ini bagian dari, kayaknya bagian dari si lebahnya itu deh, cuman nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Berarti ketika viscera menyerang dan menancapkan sengatan, gimana sih? Ketika visceranya menyerang bukan attack tapi attach, menempel berarti. Attach itu apa? Kayaknya viscera itu menunjuk ketika si bagian tubuh yang ditempeli si sengatannya ini, di viscera attach. Oh, chemical isomil asetat. Jadi ada semacam senyawa kimia. Ada di si kalau nyengat itu dia pakainya apa sih? Ini stinger tuh ininya kayak kalau alat penyengatnya gitu Kak. Kayak apa ya namanya? Ya mungkin semacam jarumnya ya. Tapi apa ya namanya? Organ dalam, organ viscera. Ceredan. Bukan, kalau orang mah mulut lebih pedas dari setotan lebah apa sih? Pokoknya itunya ya. Apa ya namanya? Ininya dalam sengatannya ada bahan kimia. Ya. Namanya isoamil asetat. Ya. Isomil asetat. Terus tadi sama which has yang mempunyai bau yang menarik lebah yang lainnya. Saat lebah lainnya mendekati si korbannya, si korban dari sengatan yang aslinya, yang pertama, korbannya ini bakalan jadi panik. Nah, kepanikan ininya yang mengganggu lebah lain dan menyebabkan mereka juga menyengat gitu. Lalu sengatan-sengatan yang baru membuat lebih banyak senyawa kimia isomil asetat yang menyebabkan banyak lebah. Gimana sih? Yang menyebabkan? Yang menarik lebih banyak lebah dan meningkatkan level kepanikan dari korban. Dan lebah pembunuh cenderung melakukan perjalanan dengan kelompok yang besar ya. Yang gimana sih tadi teh? And thus respond. Dan gimana? Pusing. Aduh gimana dong?
Ya, Udah nah. pusing. Oh gitu, ya sok udah dulu. Kalau pusing. Jadi akhirnya jadi meningkatkan produksi isoamil asetat. Nah, jadi dari pertama these killer bees have been known to attack humans and animals, and some fatalities have occurred. Fatalities ini bisa artinya ya maksudnya kematian juga bisa. Ya. Pokoknya udah apa ya ada kejadian fatal yang parah gitu. Occurred. Expert point out, however, kalau however itu lebih cocok kalau kita kita artikan meskipun demikian gitu ya, walaupun demikian, meskipun begitu, gitu ya. Para expert itu menunjukkan bahwa ras campuran itu yang dikenal sebagai lebah pembunuh itu sebenarnya nggak seagresif lebah Afrika yang murni ya. Dan they also point out that the attacks have a chemical cause. Jadi penyerangan itu juga ada alasan kimiawinya gitu ya, alasan kimiawi. A killer bee sting when only when it has been disturbed. Berarti dia itu baru menyengat kalau dia merasa merasa diganggu ya. It is not aggressive by nature. Jadi dia tuh nggak tiba-tiba langsung ada orang terus dia sengat gitu ya. Tapi kalau mereka diganggu aja baru dia agresif. However, after a disturbed bee stings and flies away, it leaves its stinger embedded in the victim di korbannya itu ya, mau itu hewan atau manusia. Stinger itu apa ya? Lele itu ada apanya sih lele depan? Patil ya, semacam itu. Tapi kalau ada kan mati. Pokoknya yang ya semacam itu ya. Ya yang di bujurnya itu kan ada kayak jarum, nah itu. Sengatannya jarumnya ya, jarum itunya. Stinger. Nah, terus the viscera attached to embryo stinger is kayaknya ini maksudnya tuh ada bahan kimia yang menempel di jarum penyengat itu adalah chemical, ada isoamil asetat. Nah, isoamil asetat ini menjadi penarik lebah yang lain karena dia punya ini ada aroma yang menarik lebah lain. Nah, begitu lebah lain mencium aroma itu, lebah yang lain itu mendekati si korban yang awal tadi ya, yang udah disengat duluan. Nah, karena kita panik gitu, terus kan kita kayak ngawas-awasin gitu kan supaya nggak mau disengat lagi, akhirnya malah yang lebah-lebah yang baru datang itu ngerasa keganggu dan akhirnya dia menyengat lagi. Nah, terus semakin disengat, nah akhirnya jadi semakin banyak chemical isoamil asetat yang diproduksi dari sengatan itu tadi. Terus ini malah memancing lebah yang lain juga gitu kan, dan karena semakin banyak lebah yang datang kita semakin panik gitu. Nah, terus killer bees tend to travel in large cluster or swarms. Jadi ini migrasinya dalam semacam koloni gitu pokoknya dalam jumlah yang banyak, yang besar, dan akhirnya juga berkorelasi dengan tingginya produksi isoamil asetat. Begitu ya. Oke, nomor 10. Nomor 10.
The subject of preceding. Nah, preceding berarti sebelumnya ya, paragraf sebelumnya. Sebelumnya lihat kalimat pertama. These stories of killer bees. Nah, cerita tentang killer bees ini in the news in recent years. Oke, berarti ada cerita tentang killer bees. Katanya gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya. Yang ini the story. Itu. Ya, karena lihat aja di sini kan these stories of killer bees in the news. Nah, the story in the news. Gitu. Kalau ways of producing honey nggak dibahas, nggak disebut. Chemical nature of killer bees attack ini belum ya, belum ke attack ini. Creation of killer bees ini juga enggak. Jadi kalau preceding itu kita baca kalimat pertama paling awal. Cukup satu kalimat ya, bukan satu paragraf. Kalimat pertama. Mana yang ada hubungannya sama kalimat pertama ini. Ya. Oke. Ini kalau kita baca in recent years have attracted a lot of attention as the bees have made their way from South America to North America. Berarti ini cuman ngebahas ada story, terus ada ketertarikan atau atensi, terus ada migrasi dari South America ke North America. Di sini tidak ada migrasi, tidak ada tentang ketertarikan, hanya ada story. Oh, berarti itu jawabannya. Gitu ya. Kemudian 11. Zumar bobo atau gimana? Kecapean nyanyi kayaknya dia tadi. Oh, Zumar mah tadi dia izin. Kemana tuh tadi itu jalan? Izin kemana gitu tadi. Tapi dia submitnya paling cepat 3 menit. 3 menit doang. Yes. Ini nomor 11 ya. Oh, 11. Jadi nomor 11 kita cari yang paling general atau yang paling sering dibahas. Nah, kita. Saya izin 7 menit 29 detik, Kang. Oke, kalau lebih 1 detik dikasih punishment ya. Have been in the news a lot recently. Kalau ini in the news, ini hanya dibahas di paragraf pertama, berarti ini salah. Entar dulu. Entar. Have been in the news a lot recently. Have been moving unexpectedly. Bentar. Oh, astagfirullah. Saya salah. Bentar. Pantesan aneh. Oh, kok pembatas? Oh, ini. Kalau tadi yang have been in the news a lot recently, ini kan cuma ada di paragraf pertama. Have been moving unexpectedly through the Americas. Ini
hanya ada di paragraf terakhir. Kok hilang sih itu? Ini juga tidak ya. Are not as aggressive as their reputation suggests. Are a hybrid rather than a pure breed. Ini juga hanya ada di paragraf ke ini hanya ada di paragraf kedua. Oke. Nah, yang ketiga, yang C, are not as aggressive as their reputation suggests. Memang yang ini kesannya hanya ada di paragraf ketiga. Ya. Tapi paragraf 2 dan pertama itu selalu menyebutkan kata agresif. Aggression, ya. Sini juga ada agresif. Aggression juga. Gitu. Jadi tentang agresivitas itu dibahas di semua paragraf. Makanya jawabannya C. Gitu. Sementara kalau tentang hybrid ini hanya di paragraf kedua. Terus kalau moving unexpectedly ini hanya ada di paragraf terakhir ya. Yang tentang moving kalau in the news ini hanya paragraf pertama. Makanya nomor 11 paling tepat jawabannya adalah C. Are not as aggressive as their reputation suggests. Walaupun terkesan hanya ada di paragraf ketiga, tapi di semua paragraf itu dia nyebutin atau nyeritain tentang agresivitas. Gitu ya, makanya jawabannya C. (10B) 11C ya. Ya boleh langkah 7 menit dari sekarang. Tidak ada pengulangan dong. Pokoknya waktu Anda sudah lewat 4 menit, berarti 3 menit lagi ya. 3 menit 29 detik lagi. Oke, nomor 12. The word inflated in line 4 could replaced by exaggerated, blown air burst. Apa nih? Nomor 12. Ada yang B, ada yang A. Blown. Exaggerated itu apa sih? Ada ya. Ada increase, kenaikan ya. Kalau blown artinya apa blown? Blown itu meledak ya. Blown. Oke. Oke, sebenarnya kalau blown memang ada sinonim inflated. Tapi mana yang paling pas ya? Exaggerated. Inflated. Oh, ini mah thesaurus deh.
Salah sih. Harus saya lupa. Inflated. Nah, ini nih. Inflated price, cost, dan seterusnya. Ini ada exaggerated. Nah, ini nih. Ada exaggerated. Kayaknya kalau yang blown itu maknanya apa? Tadi tuh kayaknya saya nemu di blown itu juga ada sih. Blown itu kalau nggak salah ada inflated juga di sini. Oh, di sini nggak ada justru ya. Kalau di kamus yang tadi kayaknya ada, tapi maknanya agak beda sih kayaknya. Kalau blown itu lebih ke kayak menggembung gitu, kenaikan atau lebih secara volume gitu. Makanya kurang tepat. Blow up. Ya, blow itu kan meledak. Lebih ke ukurannya yang meningkat gitu. Betul. Jadi sama-sama ada peningkatan juga sih, cuman mungkin maksudnya di sini secara apa ya? Secara jumlah kali ya meningkatnya. Kalau blow itu lebih cocoknya meningkatnya dari segi volume. Kayak balon itu blown juga. Kayak gitu ya. Makanya yang paling tepat jawabannya adalah exaggerated. Oke, sekarang nomor 13. It can be inferred from the passage that the killer bee. Kalau mengalir itu flow. Kalau teman-teman aku pakai HP loh. It can be killer bees travel from Brazil to Africa in 1955. Aku keluar masuk terus, Kang. Dikunci atau pintunya, jangan keluar masuk. Was carried from Africa to Brazil in 90. African bee, which is west, did not exist early in the 20th century. Early in 20th century. 20th century itu berarti abad 20 ya. Berarti 1955 juga sebenarnya udah abad ke-20 ya. Oh, saya tahu nih. Terkesannya nah, kesannya The African Bees. Kita lihat yang kenapa pada banyak yang jawab C. Karena di sini ada pernyataan ini ya. Dibawa ke Brazil tahun 1955. Nah, pertanyaannya, yang dibawa itu adalah killer bee atau African bee?
African kan, bukan killer bee. Nah, kalau was a predecessor ini salah ya, bukan nenek moyangnya, justru dari African bee dulu baru killer bee. Travel from Brazil to Africa ini bukan travel, tapi dibawa dan bukan killer bee juga. Nah, yang paling tepat itu adalah jawabnya D. Did not exist early in 20th century. Artinya di awal abad 20 itu belum ada. Karena baru dikawinkan itu dari 1955. Berarti di awal abad 20 itu belum ada di abad 1900. Karena kalau yang C, salahnya adalah karena belum jadi killer bee dia kan. Itu kan masih African bee. Yang dibawa dari Afrika ke Brazil itu African bee. Yang ini juga sama, travel from Brazil to Afrika. Walaupun lebih tepatnya bukan travel ya, tapi dibawa. Tapi itu pun bukan killer bee juga, tapi masih African bee. Gitu. Justru killer bee itu baru ada setelah lewat dari 1955 ini. Gitu ya. Oke, makanya nomor 13 itu jawabannya adalah delta. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Kenapa bisa C salah atau yang A juga salah. Nomor 12 tadi A. Kenapa Dila? Nggak ngertinya kenapa? Dila nggak ngertinya kenapa? Jadi ini kan pertanyaannya adalah tentang killer bee. Nah, sementara yang B ini salah karena killer bee itu justru hibrida atau campuran dari African bee, bukan nenek moyangnya. Nah, kemudian yang travel from Brazil and to Africa di 1955, ataupun yang C was carried from Africa to Brazil in 1955, itu kurang tepat karena yang dibawa itu sebenarnya bukan killer bee tapi African bee, masih bentuknya lebah Afrika, belum yang lebah pembunuh gitu ya. Ini masih Afrika juga, tapi lebih tepatnya memang bukan travel tapi dibawa ya gitu. Oh iya ya, paham Kang, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi pengecohnya di sini nyebutnya killer bee tapi di sini African. Oke, sekarang nomor 14. Why were African bees considered beneficial? Nah, kenapa dinilai menguntungkan? Produce an unusual type of honey, enggak ya. They spend their time traveling, tidak dong. They were very aggressive. They hid from inclement weather. Mana yang lebih tepat, yang C atau D? Kalau they hid berarti dia menghindar ya. Dari inclement weather, justru pas inclement weather dia masih tetap bekerja katanya. Nah, berarti alasannya yang paling tepat adalah C ya. They were very aggressive. Jadi jawabannya nomor 14 itu bisa very aggressive atau hubungannya ke ini. Working hour time workingnya lebih tinggi atau lebih besar daripada lebah Eropa. Kenapa ini? Gitu ya. Nah, jadi nomor 14 itu jawabannya Charlie ya. They were very aggressive. Nomor 15. Mixture relative predecessor atau enemy. Kalau relatif itu apa sih relatif? Ada yang tahu nggak artinya relatif?
biasa, tidak aneh. Nah, kalau relatif itu ada dua makna sih ya. Relatif itu kan berarti ya subjektif, beda-beda cenderung. Tapi di sini relatif itu maknanya adalah apa istilahnya? Mun bahasa Jerman nama wargi itu. Jadi masih ada masih ada apa namanya saudara gitu. Masih ada hubungan, mungkin hubungan darah relatif, berhubungan. Ya berhubungan lewat telepon bisa, lewat apa namanya chat, WhatsApp bisa. Sama. Nggak relatif itu misalnya kayak saudara lah, saudara kita itu relatif. Misalnya sepupu itu maksudnya relatif juga. Gitu. Kalau relate sih nyambung. Kalau di hewan mungkin maknanya relatif itu kayak misalkan mungkin masih satu spesies atau masih ini. Herlina berantem sama siapa? Enggak berantem. Oh enggak ya. Tadi adekku lewat, ngambil bantan. Oke. Ya. Maka. Jadi relatif itu member of your family katanya. Jadi tapi kalau untuk hewan mungkin maknanya tuh masih satu spesies atau satu jenis apalah gitu ya. Kalau predecessor berarti ini kayak nenek moyang, enemy berarti musuh. Hanya ini yang paling tepat adalah ya mixture. Kalau jawabannya jelas A sih ya, cuman saya mau ngejelasin artinya relatif itu maksudnya apa. Nomor 16. Ya, tadi persedaan betul juga ada taksonomi, ada kesamaan itulah apa saya juga kurang paham. It is stated in the passage that killer bees, mana yang paling tepat? Are more deadly than African bees. Ini enggak ya. Enggak dibahas juga di judulnya walaupun ada ini. Less aggressive than African bees. Ini benar. Never attack animal, salah. Karena justru malah mereka nyerang hewan dan manusia ya. Always attack African bees. Ini juga salah. Karena African bees itu ibarat orang tuanya, bibitnya kan dari dia, bibitnya dari Afrika sama European. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah B, are less aggressive than African bees. Berarti jawabannya adalah bravo. Nomor 17, the pronoun they in line 13 refers to they 13 ini ya. Nah ini they ini merujuk kemana nih? Ke expert, ke bee, African bee, atau apa ya? Ada killer bees, human animals, fatalities, atau expert. Ini sudah sangat jelas. Jawabannya adalah
Expert ya. Ya, jawabannya adalah D. Oke, karena tadi kan dari sini juga udah ada sama-sama point out. They also point out, berarti sama. Oke, sekarang nomor 18. What is not mentioned in the passage as a contributing factor in an attack by killer bees? Panic by the victim, ini oke. Another chemical, oke. Disturbance of the bees, inclement weather. Ini juga benar ya, karena dia diganggu. Nah, yang terakhir ini tidak berhubungan. Tentang penyerangan killer bee. Oke. Nomor 19. Where in the passage does the author describe the size of group which killer bees move? Ini juga sangat gampang dan mudah sekali. Nomor 19, jawabannya ada di mana, yuk? Di paragraf terakhir, kalimat terakhir ya. Killer bees tend to travel in large cluster or swarms. Ini berarti garis keberapa nih? Oh, 20. 19 dan 20. Begitu saja anak-anak. Mudah sekali ya. Reading yang kali ini kayaknya mudah sekali. Makanya Zumar bisa sampai ngerjain cuman dalam udah 10 menit 3 udah saya posting linknya, 10:06 Zumar udah submit. Luar biasa memang. 3 menit saja saudara-saudara. Tiap hari ke pasar biar jawabannya lumayan banyak yang benar. Nah, atau kamu ngerjainnya di pasar. Doa orang tua, betul sekali. Doa orang tua juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan. Makanya harus banyak minta doa sama orang tua. Kalau perlu sebelum sesi itu cium tangan dulu. Cium tangan, minta doa. Sebelum pretest, sebelum post-test. Biar didoain. Gitu. Mudah ya? Mudah sekali, dong. Iya. Apalagi ini bacaannya juga cuma 3 paragraf. Dan sangat pendek sekali kok. Ya. Cuma. Atau Rehan merasa terlalu sedikit ya? Mau ditambah lagi? Boleh kalau Rehan mau. Atau mau Rehan tambahin nulis sendiri 2 paragraf, 3 paragraf, boleh aja. Terus nanti nulis, bikin pertanyaan sendiri, tambahannya boleh. Saya tambahin masalah hidup saya kan. Oh, emang masih kurang. Jangan suka nambah-nambahin masalah. Ya. Mending saya kirim post-test daripada nambah-nambah masalah kan. Post-test is problem. Gitu. Daripada nyelesain masalah nggak ketemu-temu, mendingan ngerjain post-test ya. Kerjaan post-test aja dulu. Kalau post-test kan jawabannya udah ada, tinggal milih aja. Kang, utang soal. Oh, soal ini yang belum dikerjain ya. Ya, ntar saya rekap dulu mana kemarin. Soalnya kemarin juga banyak sih yang belum ada nilainya. Minggu ke-1, ke-2 juga ada sih beberapa, tapi nggak apa-apa lah. Temannya yang kemarin aja minggu ke-3 lumayan banyak. Soalnya banyak yang izin juga kan.
Banyak kayaknya di dalam. Oh ya. Rawan kami saya izinkan. Izin kemana? Takutnya ada yang kelupaan. Nggak di. Mau graduation? Emang ada graduation? Emang boleh? Saya juga Kamis. Saya hari apa ya graduation-nya? Akan hanya hari ini. Zumar gak boleh main-mainin nama orang. Itu kan udah dikasih nama sama orang tua. Iya, barusan udah saya omelin. Astagfirullah, kenapa disamain dengan lidah buaya sih? Tapi itu ide bagus sebenarnya, Han. Coba kamu usaha jualan ekstrak lidah buaya, judul namanya Oliviera. Itu bisa, Han, bisa jadi ini bisnis. Kan kamu pengen punya itu tuh, pengen punya usaha, cita-citanya kemarin. Pengusaha muda. Pabrik. Nah iya, atau bikin pabriknya juga bisa, Han. Saya mau punya pabrik, kenapa ke Rehan? Oh, ya mau punya pabrik Dila. Dila mau punya pabrik lidah buaya, boleh. Sok aja, saya emang nggak melarang. Kirain Dila tuh ngasih ide ke Rehan. Ini siapa kalau orang ini? Emang Dila mau punya pabrik apa? Dila mau punya pabrik apa? Link post-test sama soalnya udah saya kirim ya. Silakan teman-teman kerjakan. Tapi sebisa mungkin secepatnya ya ngerjainnya. 7 menit aja, nggak usah lama-lama. 10 menit lah. 7 sampai 10 menit lah. Atau mau 3 menit kayak Zumar juga boleh. Tapi harus dibaca, dikerjain yang benar. Readingnya satu paragraf sekali-sekali kan. Boleh, ini kan tinggal disatuin aja ini. Ini jadi 3 paragraf ini nanti saya pindahin ke Word bisa, terus digabung jadi satu paragraf kan bisa. Dila 2 menit biasa kerjain, makanya selalu paling awal kan. Dila mah C semua.